Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebebasan berekspresi, etika, dan tanggung jawab digital. Menyeimbangkan hak moral dan akuntabilitas sosial di era digital. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari Bagas Arya Putra, Nazef Zihni Gumilang, dan saya sendiri yaitu Samsul Hadi. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini yaitu kita awali dengan sebuah quotes ya, yaitu sangat mudah untuk percaya pada kebebasan berbicara bagi mereka yang setuju dengan kita. Itu adalah quotes dari Leo Miskern, aktor dan aktivis. Kutipan ini menyoroti tentang inti mendukung kebebasan berekspresi itu mudah ketika pendapat kita selaras, tetapi ujian sejati toleransi muncul saat terjadi ketidaksepakatan. Nah, di sini bisa kita gambarkan. Jadi ketika kita berekspresi di golongan orang-orang yang satu pendapat dengan kita, itu akan sangat mudah. Ibarat kita yang seorang mahasiswa berpendapat di depan seorang mahasiswa, itu akan mudah dipahami, akan mudah diterima daripada kita berpendapat di depan masyarakat, masyarakat umum ataupun di depan seorang pejabat. Itu akan lebih sulit karena pendapatnya sudah selaras. Tetapi ujian sebenarnya itu di situ. Ibaratnya kalian seorang musisi, kalian memainkan musik yang sama itu akan selaras, tapi ketika musik yang satu nada itu tidak akan harmonis, tidak akan memberikan kesan yang baik gitu. Makanya perpaduan dari berbagai musik itu yang sangat dibutuhkan. Contohnya kita berekspresi itu perpaduan ataupun perbedaan pendapat itulah yang menjadi toleransi sejati gitu. Nah, di situ terdapat yang namanya fondasi demokrasi, yaitu hak atas kebebasan berekspresi adalah pilar fundamental masyarakat. Jadi, fondasi demokrasi dalam sebuah masyarakat itu adalah hak atas kebebasan berekspresi itu sendiri. Seperti masyarakat Indonesia yang dia bisa dibilang adalah negara yang berdemokrasi, itu memiliki fondasi, yaitu hak atas kebebasan bermasyarakat. Ibarat rumah itu fondasinya itu adalah sebuah hak yang membebaskan mereka untuk berekspresi. Nah, di sini juga memungkinkan diskursus publik ataupun akuntabilitas. Jadi masyarakat atau warga tersebut itu dia bisa menyuarakan suaranya secara publik, mengkritik pemerintah-pemerintah, lalu meminta pertanggungjawaban atas akuntabilitas pemerintah yang mengelola data mereka gitu. Lalu ada lagi yang namanya imperatif etika. Imperatif etika itu dua gabungan, dua kata gabungan yaitu imperatif dan etika. Di mana imperatif adalah sesuatu eh, keharusan moral atau peraturan moral dan etika itu adalah prinsip individu yang dipegang. Oh, individu ya, prinsip dari setiap individu yang dipegang. Nah, hak ini harus diseimbangkan dengan cermat, dengan etika digital dan tanggung jawab sosial untuk mencegah bahaya dan kekacauan. Maksudnya, walaupun ada hak atas kebebasan berekspresi dari setiap individu, dari setiap masyarakat, itu ada batasan-batasannya, ada pengelola-pengelolanya. Seperti kita analogikan suatu jalan raya umum, siapapun boleh menggunakannya, baik motor, mobil, tetapi ada rambu-rambunya. Kita tidak boleh memotong jalan orang, kita tidak boleh asal putar balik, karena akan menimbulkan bahaya dan kekacauan. Nah, itu analogi dari imperatif etika, di mana ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur kebebasan berekspresi. Lalu masuk lagi ke inti konsep eh, atau konsep inti mendefinisikan batasan. Batasan-batasan yang saya analogikan lagi itu ada intinya gitu untuk mendefinisikannya. Kebebasan berekspresi FOE ya, hak fundamentalnya yaitu tadi hak kebebasan tadi itu menyimpan pendapat, ide, informasi tanpa takut dan akan pembalasan atau sensor pemerintah. Jadi isi dari hak berekspresi, kebebasan hak berekspresi itu isinya itu bisa ide, bisa pendapat, bisa informasi, ataupun bisa kritik. Nah, itu hak-hak itu yang berisi itu dilindungi. Di Amerika Serikat sendiri itu ada yang namanya Amandemen Pertama AS yang melindungi hak tersebut, yang melindungi ekspresi ataupun kebebasan tersebut.
Nah, di Indonesia itu ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang melindungi hak-hak atau kebebasan berekspresi tentang pendapat, ide, dan informasi, kritik atau pembalasan sensor pemerintah. Lalu apa yang tidak dilindungi secara hukum? Nah, kalau kalau pendapat, ide, informasi kan dilindungi itu secara hukum. Apa yang tidak dilindungi nih? Meskipun FOO bersifat luas, kategori ucapan tertentu tidak dijamin perlindungan hukum dan dapat mengakibatkan tuntutan perdata atau pidana. Contoh, pencemaran nama baik. Kalian bayangkan, kalau yang namanya pencemaran nama baik dilindungi oleh undang-undang, gimana nasib orang-orang nama baiknya yang udah bagus tiba-tiba dicemarkan? Lalu orang yang mencemarkan nama baik itu dilindungi. Kan nggak masuk akal. Atau fitnah, kalian difitnah, kalian dicemarkan, kalian di cerita kalian itu diarang-arang gitu. Dan orang yang mengarang cerita kalian itu dilindungi oleh negara. Nah, itu tidak logis gitu. Orang yang melakukan sebuah kejahatan, pencemaran kok dilindungin gitu kan. Lalu ujaran kebencian dan hasutan kekerasan, pencabulan, pencabulan dan pornografi anak. Nah, orang yang mencabuli dan memberikan pornografi kepada anak kok dilindungi, ya, itu tidak logis lagi. Penipuan, contoh penipuan kecil, kalian mungkin pernah dapat nomor telepon tidak dikenal, terus minta-minta, terus ngaku sebagai kerabat, terus minta transfer duit sekian sekian. Ternyata itu seorang penipu. Kalau seumpama penipunya dilindungi karena dia menuntut hak berekspresi dia, ya nggak bisa, karena itu adalah di luar dari peraturan tersebut, pemalsuan dan permintaan kriminal di mana kalian dipaksa atau ibaratnya diancam akan diteror, akan dibunuh, ataupun media sosial kalian akan di ban ketika kalian tidak memberikan transfer senilai berapa juta, berapa triliun gitu. Nah, itu tidak dilindungi dan itu bisa dituntut ataupun dikenakan tindak pidana. Nah, lanjut, itu ada hukum kerangka, ya, kerangka regulasi digital. Di mana di Amerika Serikat sendiri itu ada hukum namanya CDR tahun 1996 di mana melindungi penyedia dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga. Nah, ini mungkin susah dipahami. Maksudnya melindungi penyedia dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga itu apa sih? Kita analogikan aja. Kita analogikan seperti sebuah kafe. Sebuah kafe, pemilik kafe tidak bisa disalahkan ketika ada masalah di meja kafenya. Jadi pemilik kafe itu tidak langsung diklaim salah. Walau ketika di salah satu meja kafenya itu ada ibaratnya ada kontrak, ada percekcokan di satu meja itu meja A itu ternyata ada orang yang berantem gitu. Lalu yang disalahkan yang punya kafe. Enggak bisa, enggak bisa seperti itu. Nah, itu di Amerika Serikat itu dilindungi, yang punya kafe itu dilindungi karena masalahnya itu ada di pihak ketiganya, di mejanya itu, bukan di pemilik si kafenya. Lalu ada lagi pengendalian spam. Ken Spam tahun 2003 itu menetapkan aturan untuk email komersial dan memberi hak kepada penerima atau memberhentikan menerimanya. Maksudnya, kalian mungkin pernahlah berlangganan. Email kalian tuh pernah mungkin berlangganan di Spotify ataupun AI ataupun ChatGPT atau apapun itu. Kalian berhak untuk berhenti berlangganan ataupun berhenti menerimanya gitu. Kalian setiap hari mendapatkan konten ataupun mendapatkan iklan, mendapatkan notifikasi dari sebuah aplikasi. Kalian berhak memberhentikan menerimanya gitu, memblokirnya gitu. Kalian berhak dan kalian juga berhak menerimanya lagi. Nah, itu suatu hak kalian gitu, hak individu kalian untuk menerima ataupun tidak menerimanya. Lalu ada lagi melindungi anak di bawah umur. Ini masih di Amerika Serikat ya. Itu COPPA tahun 1998 bertujuan membatasi akses materi berbahaya bagi anak di bawah umur. Contohnya, anak di bawah umur masa iya mau dikasih materi tentang kedewasaan? Kan tidak mungkin. Anak di bawah umur masa iya kita mau kasih tentang cerita-cerita orang-orang seperti napi? Kan tidak mungkin. Lalu ada CIPA, yaitu tahun 2000 di Amerika Serikat, mewajibkan menyaring internet di sekolah dan perpustakaan. Nah, ini juga menjadi fokus utama ya di pendidikan di Amerika Serikat, di mana jaringan yang dipakai di Amerika Serikat, contoh aja jaringan lokal mereka, di pendidikan lokal mereka, itu
harus disaring. Yang disaring apa? Seperti iklan, iklan tidak pantas, ataupun promosi tidak pantas. Masa ya di jaringan pendidikan, perpustakaan, ataupun sekolah tiba-tiba ada iklan judol, tiba-tiba ada iklan pornografi. Kan nggak masuk akal itu kan. Nah itu diwajibkan untuk menyaringnya agar tidak masuk sampai ke anak-anak yang ada di sekolah ataupun perpustakaan tersebut. Lalu kita tarik, kita kaitkan dengan Indonesia, di mana di Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang ITE, pasal 27 sampai 29, yaitu melarang diskusi hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan konten ilegal secara daring. Nah, ini di Indonesia sudah ada ya tentang undang-undang yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang hoaks, kebencian, pencemaran nama baik, konten ilegal seperti judol, pornografi, dan lain-lain. Secara daring itu tidak boleh. Itu melanggar Undang-Undang ITE. Lalu ada perlindungan data pribadi atau PDP tahun 2022. Kerangka komersif yang dirancang untuk melindungi hak data pribadi individu dan mengatur pemrosesan data. Nah, ini dilindungi juga di mana ada seumpama ada satu organisasi atau komprehensif yang melindungi data pribadi kita sebagai warga Indonesia yang mengatur pemrosesan data itu dilindungi. Contoh nih, contoh saya analogikan lagi nih. Saya melindungi data Anda. Data Anda saya lindungi, berarti saya harus dilindungi sama negara. Kalau misalnya saya tidak dilindungi oleh negara, kemungkinan saya akan terancam karena saya yang memegang data Anda. Nah, seperti itu. Lalu ada peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020 yaitu mengatur kendali dan moderasi konten digital mewajibkan pendaftaran untuk layanan daring tertentu. Maksudnya mengatur kendali modernisasi konten digital itu Kominfo itu mengatur konten-konten dan mengendalikan konten-konten yang biasanya ada offset ataupun di luar batas kendali. Nah, itu Kominfo itu membatasi atau mengendalikannya dan mewajibkan pendaftaran untuk layanan daring tertentu. Maksudnya layanan daring nih, seumpama nih kita punya layanan tentang bisnis, kayak misalnya kripto atau trading ataupun forex dan lain-lain. Nah itu layanan daringnya harus didaftarkan secara tertentu gitu, karena mungkin bersifat tidak biasa, tidak umum lah bahasanya. Oke, mungkin cukup sekian dari kerangka hukum dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Saudara Samsul sudah menjelaskan slide sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi untuk slide berikutnya yaitu tentang isu etis dalam ranah digital. Nah, di era digital ini kita tuh ada kebebasan berekspresi bukan hanya soal menyampaikan pendapat, tapi juga soal bagaimana kita menjaga etika dalam berinteraksi. Nah, ini ada 4 isu. Salah satu isu utamanya adalah anonimitas atau anonimus. Anonimitas itu adalah bisa jadi pelindung bagi kelompok rentan, whistleblower, atau aktivis yang ingin menyuarakan kebenaran tanpa takut akan pembalasan atau dia tanpa identitas diri kita sendiri. Nah, namun di sisi lain, anonimitas ini juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti doxing, penyebaran hoaks, pelecehan daring. Ketika identitas itu disembunyikan, tanggung jawab pun seringkali hilang. Jadi, anonimitas ini memiliki 2 sisi, yaitu yang pertama sisi sisi yang benar, yaitu yang misalnya dia adalah korban dari pelecehan seksual di daring, terus korban penipuan atau korban yang ingin menyuarakan pendapat tanpa harus ada apa identitas dirinya karena mungkin mereka malu. Nah, itu bisa jadi hal yang positif untuk anonimitas. Tapi ada juga sisi yang buruknya, yaitu seperti buzzer atau orang yang berbuat negatif dan menyebarkan hoax atau pelecehan daring seperti itu. Jadi anonimitas sendiri itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, isu kedua itu adalah isu pelanggaran data dan transparansi. Nah, banyak platform digital yang mengumpulkan data pribadi pengguna itu tanpa izin yang jelas. Kebijakan privasi seringkali tidak transparan dan pengguna tidak tahu bagaimana data mereka digunakan. Ini menimbulkan ketegangan antara hak publik atas informasi dan hak individu atau privasi. Ketika data bocor atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat serius, baik secara pribadi maupun institusional. Nah, kadang data ini sering diremehkan ya oleh perusahaan-perusahaan atau ya pengguna saat mereka melakukan misalnya melakukan ke aplikasi disuruh isi KTP, isi itu sangat hati-hati teman-teman. Karena dampaknya itu sangat
sangat merugikan bagi kalian sendiri. Misalnya data kalian diambil oleh sebuah aplikasi, kalian dapat sebuah notif, kalian mengisi data. Nah, itu embel-embelnya tuh misalnya duit ya. Itu kadang-kadang kalian disuruh isi data buat dapat duit tersebut, tapi kalian hati-hati karena itu bisa saja penipuan. Nah, kalau buat institusi atau perusahaan tuh minimal kalian harus ada namanya recovery system. Terus kalian harus ada pelatihan buat karyawan kalian agar tidak mengklik link sembarangan dan yang lain-lain, atau mungkin juga recovery data itu setiap beberapa minggu sekali. Nah, yang ketiga sendiri ada konflik sensor. Sensor bisa digunakan untuk melindungi moral atau publik atau menjaga keamanan nasional. Nah, tetapi juga bisa menjadi alat untuk membungkam kritik yang sah. Ketika sensor dilakukan tanpa transparansi, maka kebebasan informasi itu bisa terancam. Kita perlu bertanya, apakah sensor itu bentuk pelindungan atau justru pengekangan? Dan yang di isu terakhir itu adalah spam dan pelanggaran privasi. Pesan komersial yang tidak diminta bukan hanya mengganggu, tapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi phishing atau ancaman keamanan lainnya. Etika digital itu bukan hanya soal konten yang dibagikan, tetapi juga soal cara berkomunikasi dan menghargai ruang digital orang lain. Oke, slide selanjutnya, tolong Saudara Samsul. Nah, di slide selanjutnya ini ada studi kasus kegagalan ekspresi digital. Untuk memahami dampak nyata dari ekspresi digital yang tidak bertanggung jawab, kita bisa melihat beberapa studi kasus. Yang pertama itu kasus Ahok tahun 2017. Pernyataan yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran memicu kontroversi besar dan berujung pada vonis hukum berdasarkan UU ITE. Kasus ini tuh menunjukkan bahwa ekspresi publik itu terutama yang menyangkut isu sensitif harus disampaikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Nah, yang kedua tuh sendiri ada kasus Bejorka pada tahun 2022. Ia itu membocorkan data pribadi warga dan pejabat negara, menyoroti lemahnya sistem keamanan digital nasional. Meskipun sebagian publik menganggapnya sebagai bentuk kritik, kebocoran data itu tetap melanggar privasi dan bisa berdampak sistematik. Sistemik. Nah, ini tuh menjadi pengingat bahwa transparansi dan keamanan digital itu harus berjalan dengan seimbang. Kita bisa melihat nih dua contoh kasusnya. Yang pertama itu kebebasan berekspresi, yang kedua itu sendiri itu data ya. Jadi dua kasus ini sangat mengerikan kalau kalian belum belajar tentang ini. Yang ketiga sendiri itu tragedi Amanda Todd di Kanada, yaitu menjadi korban eksploitasi daring dan perundungan cyber hingga akhirnya bunuh diri. Tragedi ini memicu kesadaran global tentang pentingnya pelindungan terhadap anak dan remaja di dunia digital. Ini menunjukkan bahwa etika digital itu harus mencakup empati dan kepedulian terhadap sesama pengguna. Dan yang di kasus keempat, di kasus terakhir itu adalah ulasan palsu di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ulasan palsu itu digunakan untuk memanipulasi opini publik, merusak kepercayaan konsumen, dan mengganggu persaingan ketat. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab digital itu juga berlaku bagi pelaku bisnis dan platform digital. Ya, misalnya kalian tuh punya usaha, terus ada orang yang nggak suka sama usaha kalian, terus dia memberikan ulasan yang ini, misalnya bintang satu memberi eh, kritik yang menurut kalian itu nggak ada di usaha kalian gitu. Jadi ulasan palsu ini bisa saja menghancurkan usaha kalian. Jadi harus ada etikanya sendiri. Oke, di slide selanjutnya, di slide selanjutnya ada anonimitas dan pelaksanaan partisipasi publik. Anonimitas sendiri tuh yang tadi seperti yang saya bicarakan di slide sebelumnya, memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berekspresi, terutama di lingkungan yang represif. Banyak pelapor dan kritikus yang mengandalkan anonimitas untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa tanpa risiko pribadi. Dalam konteks ini, anonimitas itu menjadi pelindung yang memungkinkan wacana publik tetap hidup. Namun, tidak bisa menutup mata terhadap sisi gelap anonimitas. Ketika identitas disembunyikan, anonimitas ini bisa disalahgunakan untuk melakukan perundungan cyber, menyebarkan disinformasi, dan memfasilitasi kejahatan digital. Ini tuh menciptakan dilema bagaimana ruang aman bagi ekspresi sah tanpa membiarkan penyalahgunaan merajalela.
Salah satu bentuk pelaksanaan terhadap partisipasi publik adalah SLAPPP atau Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAP) adalah gugatan hukuman yang digunakan yang diajukan bukan untuk menang tetapi untuk mengintimidasi dan membuka kritik. Gugatan ini tuh seringkali mahal dan memberatkan sehingga membuat individu atau kelompok enggan menyuarakan pendapat mereka. Untuk melawan ini, banyak yurisdiksi menerapkan undang-undang anti-SLAPP yang memungkinkan pengadilan menolak gugatan sembrono yang bertujuan menekan wacana publik yang sah. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ekspresi publik itu sangat sangat penting dalam menjaga demokrasi digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Bagas. Baik, terima kasih Najib sudah menjelaskan tentang anonimitas dan penekanan partisipasi publik. Nah, lanjut. Kita masuk ke topik batas antara kebebasan berbicara dan kerugian. Nah, kebebasan berbicara itu memang hak dasar manusia, tapi tetap ada garis batas yang nggak boleh dilewati, terutama ketika ucapan kita mulai melukai, terus menyakiti, menyesatkan, atau bahkan menimbulkan kekacauan. Nah, kita ambil contoh dari ujaran kebencian dulu. Nah, meskipun opini umum mungkin dilindungi, ujaran yang secara langsung menghasut kebencian, kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok tentu secara tertentu seringkali ilegal. Nah, ujaran kebencian itu adalah bentuk ekspresi yang menghasut kebencian, terus kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Nah, itu seringkali ilegal kan. Nah, bisa berdasarkan suku, agama, ras, terus gender, atau orientasi seksual. Nah, kalau pendapat atau komentar kita udah mengarah ke bentuk-bentuk yang tadi, seperti suku tadi, nah maka itu bukan lagi kebebasan berbicara, tapi sudah termasuk pelanggaran hukum. Nah, contohnya eh, yang ada di Jerman itu yaitu mempromosikan, belum belum slide-nya. Nah, mempromosikan ideologi Nazi sangat ilegal tuh kan. Nah, negara tersebut itu punya pengalaman sejarah yang pahit. Nah, di contoh ini. Jadi mereka bikin aturan yang tegas untuk mencegah hal itu eh, agar nggak terulang tuh. Nah, sementara di Amerika Serikat, kebebasan berbicara dilindungi sangat luas, tapi tetap ada batas. Nah, kalau ucapan seorang langsung menghasut ke kekerasan atau menyebabkan bahaya nyata atau kegaduhan, nah dia bisa ditindak tuh. Nah, di Indonesia sendiri, aturan tentang ini, ujaran kebencian ini nih, diatur dalam UU ITE pasal 28 dan 29 secara jelas melarang penyebaran ujaran kebencian, hoaks atau ancaman kekerasan melalui media digital. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir di komen-komen orang itu cuma ngetik doang kok kita mikirnya gitu. Nah, karena eh, di dunia digital ini tulisan juga itu punya dampak hukum gitu. Nah, lalu yang kedua ada pornografi dan ketidak senonohan. Hukum membatasi konten yang dianggap cabul atau berbahaya bagi anak di bawah umur. Seringkali mencerminkan standar komunitas dan norma moral yang berlaku. Nah, ini soal pornografi dan ketidaksenonohan ini, banyak orang berpikir, kan itu urusan pribadi gitu, ngapain diatur. Nah, padahal konten cabul itu bisa berdampak besar, terutama bagi anak-anak dan remaja yang di bawah umur gitu, yang masih belum bisa memilah-milah gitu. Nah, itu sebabnya di Indonesia
Ada UU pornografi dan juga ketentuan di UU ITE pasal 27 ayat 1 yang melarang penyebaran konten cabul. Nah, dalam lingkungan profesional, terus penyebaran konten eksplisit dapat menjadi pelecehan di tempat kerja dan mengakibatkan tindakan hukum serta disipliner. Nah, kita ambil contoh tuh kayak di tempat kerja pun hal seperti itu tuh bisa jadi masalah serius gitu. Nah, misalnya tuh seseorang mengirimkan gambar atau video yang nggak pantas ke grup kantor, grup-grup WhatsApp itu. Nah, bisa dianggap sebagai pelecehan digital dan bisa berujung pemecatan atau bahkan laporan hukum. Nah, jadi kesimpulan pada slide ini, kebebasan berbicara itu bukan berarti bebas tanpa batas. Nah, setiap kebebasan pasti ada tanggung jawabnya. Ketika ekspresi kita mulai merugikan orang lain, baik secara psikologi, sosial, maupun hukum. Nah, itu sudah melampaui batas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mempromosikan tanggung jawab digital, solusi dan etika. Ini adalah bagian yang menurut saya paling penting, karena disinilah kita belajar bagaimana menjadi warga digital yang cerdas dan beretika. Nah, bicara soal tanggung jawab ini, tanggung jawab digital ini, berarti kita bicara soal kesadaran diri kita, yang dimana kita harus sadar bahwa setiap kali kita posting, komen, atau share sesuatu di internet, kita sedang meninggalkan jejak digital. Dan jejak itu bisa bertahan lama, bahkan nggak bisa dihapus sepenuhnya. Nah, di sini ada 4 hal penting yang bisa kita lakukan untuk membangun tanggung jawab digital. Yang pertama ada kembangkan empati digital. Nah, di kembangkan empati digital ini ada pertimbangan perspektif dan potensi dampak perkataan Anda pada orang lain sebelum mempublikasikan secara daring. Latih kasih sayang dan rasa hormat. Nah, kita coba bayangin kalau kita ada di posisi orang yang dikomentari itu. Ada konten kreator, kita komentari. Kita ada di posisi dia. Nah, empati digital itu artinya tuh kita disuruh berpikir dulu sebelum berbicara. Bukan berarti kita nggak boleh ngekritik, tapi cara kita menyampaikan kritik itu yang harus dijaga. Nah, kritik yang sopan, menjaganya tuh seperti kritik yang sopan dan berbasis fakta. Lebih didengar daripada yang penuh emosi. Nah, yang kedua, ada pahami regulasi lokal, yaitu tetap terinformasi tentang undang-undang lokal seperti UU ITE. Nah, kita hidup di Indonesia, jadi penting banget tahu aturan seperti UU ITE dan UU PDP, yaitu Perlindungan Data Pribadi. Nah, kalau kita tahu udah ada hukumnya, udah ada tahu batas hukumnya, kita itu bisa lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital. Nah, misalnya kayak nggak sembarangan nyebar data pribadi orang lain, yang tadi disebutkan kasus-kasus tadi kayak Bjorka, yang dia menyebarkan data-data orang lain. Nah, terus nggak asal komentar yang bisa dianggap menyebarkan nama baik gitu. Nah, lalu di sini ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada tingkatkan literasi digital. Nah, zaman sekarang informasi datang tuh dari mana aja gitu, tapi nggak semuanya benar. Ya, sekarang AI udah mulai bagus kan, dia udah bisa kayak realistis gitu gambarnya tuh. Nah, makanya kita tuh harus kritis. Nah, kalau kita dapat berita, cek dulu tuh sumbernya tuh dari mana. Jangan langsung percaya, apalagi langsung share. Nah, karena kalau kita ikut slide-nya belum, Sul. Masih yang di atas. Nah, karena kalau kita ikut nyebar hoax gitu, nah kita ikut memperbesar dampaknya. Lalu di sini ada yang keempat, yaitu
pikirkan sebelum unggah. Tuh. Ini prinsip sederhana tapi susah banget untuk dilakukan. Nah, karena kenapa susah banget dilakukan? Kadang kita lagi emosi, langsung posting sesuatu di medsos tuh gak mikir-mikir lagi gitu. Padahal begitu tuh udah keunggah, begitu udah keunggah, itu bisa di screenshot, disebar dan nggak bisa ditarik balik. Jadi sebelum posting, nah tanya dulu kita ke diri sendiri gitu. Apakah ini udah benar, udah baik, ataupun emang ini udah perlu, apa emang ini perlu gitu. Nah kalau nggak memenuhi ketiga hal itu, lebih baik konten yang mau diupload itu ditahan dulu. Jadi intinya di sini pada slide ini, tanggung jawab digital itu bukan cuma tugas pemerintah atau platform media sosial, tapi tugas kita semua. Kita yang pakai teknologi setiap hari, kita juga yang harus jaga agar ruang digital tetap sehat, aman, dan saling menghormati. Oke, lanjut ke slide terakhir. Nah, di sini ada kesimpulan dan diskusinya ini gimana ini? Kita mau bareng atau gimana, Samsul Nazar? Jadi kalau diskusinya sendiri nanti kita akan menjawab pertanyaan yang, nah di sini pertanyaan nomor satu itu akan dijawab oleh saudara Samsul, saya ada di pertanyaan nomor dua, dan kamu Bagas ada di pertanyaan nomor tiga. Jadi kamu bilang dulu kesimpulannya dari ini dulu aja. Dia habis itu lanjut ke pertanyaan. Nah, jadi ya kesimpulannya itu bagian ini ya dibilang penutup lah ini kan kesimpulan dan diskusi dari semua materi yang udah saya, Samsul, lalu Najib yang bahas sebelumnya. Mulai dari kebebasan berekspresi, etika digital, sampai tanggung jawab yang terakhir tadi, kita sebagai warga dunia maya, di sini kita eh, akan tarik dari benang merahnya dan refleksi sedikit tentang apa arti semua ini kehidupan digital kita sehari-hari. Nah, kalau kita ringkas, kebebasan berekspresi itu memang hak dasar setiap manusia. Hak ini yang di slide kebebasan berekspresi itu, kalau misalkan kalian bingung, nah hak ini tuh dijamin dalam undang-undang dan juga dilakui secara internasional. Kita semua punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ide dan pandangan baik dunia nyata maupun dunia digital. Tapi eh, sesuai slide yang sebelumnya tadi, yaitu tanggung jawab. Kita pikirkan dulu tiga hal tadi. Oke, di sini ada terbuka untuk diskusi. Yang pertama ini ada batasan hukum akan dijawab oleh Syamsul Had. Syamsul. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan diskusi yang pertama, yaitu tentang batasan hukum. Pada titik mana kebebasan berbicara bertransisi menjadi pelanggaran hukum, kasus terkait pelecehan ataupun penghasutan. Jadi, kebebasan berbicara memang hak setiap individu ya, tapi tidak berhenti ketika mulai merugikan orang lain. Jadi semisal kita sudah melakukan kebebasan berbicara, tapi isi dari pembicaraan itu melakukan fitnah, terus pelecehan, pencemaran nama baik. Nah itu menjadi batasan hukum. Jadi hukum tidak lagi melindungi orang yang sudah melakukan ekspresi seperti itu. Kayak kalian boleh melakukan komentar, kalian boleh membuat konten, terus mengupload diupload di media sosial ataupun apapun itulah di media sosial. Tapi ketika sudah melakukan pelanggaran ataupun merugikan salah satu pihak, merugikan orang lain, merugikan pihak-pihak yang dianggap tidak bersalah, nah itu sudah menjadi batasan hukum ataupun tidak lagi dilindungi oleh hukum, maka itu bisa dituntut ataupun diusut perdata menjadi tindak pidana. Seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Bisa lanjut ke diskusi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan di pentingnya anonimitas. Jadi pertanyaannya adalah, apakah anonimitas itu penuh selalu diperlukan di dalam dunia digital, ataukah akuntabilitas yang lebih besar
harus diprioritaskan untuk platform publik. Nah, jadi kalau kita bicara soal anonimitas di dunia digital, kita harus melihat dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, anonimitas itu penting, bahkan krusial bagi orang-orang yang berada di dalam sesuatu yang berisiko. Misalnya whistleblower yang ingin melaporkan pelanggaran, aktivitas yang hidup di bawah tekanan politik, atau kelompok rentan yang ingin menyuarakan pendapat yang takut dibuka. Dalam konteks ini, seperti ini, anonimitas bukan sekedar fitur, tapi perlindungan. Tapi di sisi lain, kalau anonimitas diterapkan secara penuh semua ruang digital, kita juga membuka celah untuk penyalahgunaan. Banyak kasus pengerunungan cyber, penyebaran hoax, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun-akun anonim yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini jadi masalah besar terutama di platform publik seperti media sosial atau forum dan mempengaruhi banyak orang. Jadi apakah ada data yang diperlukan? Jadi jawabannya tidak selalu. Yang lebih penting dalam misalnya tingkat anonimitas dalam fungsi platform di ruang advokasi dan pelaporan anonimitas itu harus dijaga. Tapi di ruang publik yang terbuka, akuntabilitasnya perlu diprioritaskan. Platform digital bisa menerapkan sistem verifikasi moderasi atau identitas terbatas untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan bertanggung jawab. Intinya kita tidak harus memilih antara anonimitas atau akuntabilitas secara ekstrim. Yang kita bukan adalah sistem yang fleksibel, adil, dan kontekstual. Oke, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan dari pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, Bagas. Nah, lalu yang terakhir ada sensor versus perlindungan. Apakah moderasi platform digital atau penyaring pemerintah merupakan pelanggaran hak berekspresi, ataukah itu diperlukan untuk perlindungan masyarakat? Sebenarnya banyak ya yang menanyakan ini. Sebenarnya ya apa platform digital tuh menyaring konten itu berarti melanggar kebebasan berekspresi, tapi sebenarnya nggak selalu begitu gitu. Nah, moderasi atau penyaringan konten itu bisa dijadikan langkah perlindungan. Misalnya untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang berbahaya buat anak di bawah umur. Nah, yang penting adalah bagaimana caranya dilakukan harus transparan, adil, dan nggak digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah. Nah, itu aja jawaban dari saya. Oke, baiklah. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, salah ucapan, ataupun tindakan, mohon dimaklumi dan kami mohon maaf, beri maaf. Terima kasih. Saya mewakili kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.